Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan lanjutin rangkuman light novel Kumode Sugana Nikah sebelumnya atau part 14. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, Shirori sedang menginap di labirin selama berhari-hari karena setiap dia mau pergi, anak-anaknya yang imut menatapnya dengan sedih. Jadi Shirori yang tidak tega akhirnya menginap di sana dan bermain-main dengan mereka. Bahkan anak-anak Shirori atau para Horoneya setiap saat membawakan monster untuk Shirori makan karena mereka udah cukup kuat untuk bersaing dengan para monster mengerikan yang ada di stratum bawah seperti para Wim dan Naga. Para Horoneya udah jauh berkembang semenjak Shirori meninggalkannya dan mungkin beberapa dari mereka juga udah ada yang berevolusi menjadi Nightmare Phastic seperti yang dulu sempat Party Julius lawan di animenya. Bahkan Party Julius saat itu tidak mampu mengalahkan satu dari mereka. Tapi karena Shirori tidak ingin Sophia dan Ariel mencarinya karena sudah pergi berhari-hari, jadi terpaksa dia meninggalkan anak-anaknya untuk sementara dan pulang ke rumah Balto. Tapi kedepannya dia sering mengunjungi anak-anaknya kok guys, atau bermain-main dengan mereka. Ya, dia adalah ibu yang sayang anak sih. Lalu setelah sampai di rumah Balto, dia langsung kena marah sama Sophia karena emang Shirori tidak bilang apapun dan tiba-tiba menghilang begitu saja selama berhari-hari. Otomatis Sophia juga khawatir padanya. Jadi nantinya kalau Shirori mau pergi, dia harus izin dulu sama Sophia. Lalu kita mulai dari sudut pandang naga kuno Nia yang sedang bertarung melawan Wrath, tapi tidak diizinkan untuk membunuhnya. Saat itu Nia terus mengeluh dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena di waktu ini kekuatan Wrath udah jauh lebih kuat. Kalau sebelumnya Nia hanya mempermainkan Wrath dan Wrath sendiri juga tidak mampu melukainya, tapi saat ini Nia sendiri yang malah kerepotan dan tidak menduga kalau Wrath akan menjadi sekuat itu. Palingan satu-satunya cara Nia menghentikan Wrath itu membuatnya beku atau membuatnya pingsan sampai tidak berdaya. Tapi bahkan tubuh Wrath saat ini udah diselimuti api dan petir yang sangat gila dan mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Jadi tubuh Wrath sudah mampu menahan efek dari dinginnya kekuatan Nia. Perlahan Nia juga mendapat luka yang banyak akibat tebasan dari pedang Wrath yang sudah mampu menembus pertahanan Nia yang sangat tinggi. Melihat itu Nia sangat menyesal karena dulu sudah merasa kasihan pada Wrath dan tidak langsung membunuhnya. Apalagi Wrath sudah membantai beberapa naga es kerabat Nia dan itulah yang menjadikan stat Wrath menjadi sangat tinggi. Waktu itu Nia sedang menikmati sake dari Ariel, jadi dia memerintahkan para naga es untuk menghentikan Wrath, tapi ternyata Wrath dengan gigih mampu membantai mereka. Itulah kesalahan Nia yang terlalu meremehkan Wrath. Melihat Wrath yang semakin lama semakin berbahaya, Nia mencoba terbang dan akan menyerangnya dari atas sambil menjaga jarak. Tapi dengan cepat Wrath menebas sayap Nia dan meninggalkan luka yang cukup dalam. Itu adalah pertama kalinya Nia semenjak 100 tahun mendapat luka separah itu. Di sini Nia semakin bingung dan takut karena jika seperti itu terus-menerus, maka dirinya sendiri juga akan mati hanya untuk meladeni amukan Wrath. Dan belum tentu Wrath akan berhenti, malahan dia akan semakin kuat jika berhasil membunuh Nia. Jadi saat itu terpaksa Nia melanggar perintah tuanya dan mengaktifkan sihir es tertingginya atau puncak dari kekuatan es. Dengan sekejap wilayah itu dipenuhi oleh badai es yang sangat mengerikan, bahkan Nia juga menambahkan kutukan kuat pada badai esnya dan jika Wrath menyentuh tubuh Nia, dia juga akan langsung membeku. Begitulah yang dipikirkan oleh Nia. Tapi ternyata setelah mengeluarkan raungannya, kecepatan Wrath juga meningkat dan berhasil menghindari setiap serangan Nia. Api dan petir yang menyelimuti tubuhnya juga semakin kuat dan mampu memblokir es dan kutukannya. Jadi saat itu Nia menyemburkan nafas esnya ke segala arah karena tidak mampu mengimbangi kecepatan Wrath. Tapi Wrath yang hampir tidak terlihat terus memberikan luka pada Nia dan tiba-tiba saat Nia mengambil nafas ada sesuatu yang terlempar ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian benda itu meledak di dalam tubuh Nia dan tentu saja Nia semakin mengalami luka yang fatal. Itu adalah pedang kecil yang diciptakan oleh Wrath dan mempunyai daya ledak yang sangat tinggi. Lalu setelah beberapa lama Nia menyadari kalau tidak lama lagi dirinya juga akan mati, apalagi sayapnya juga sudah dipatahkan oleh Wrath. Saat itu dia hanya mampu berusaha mengurangi efek tebasan Wrath menggunakan cakar dan giginya. Bahkan Nia sampai melonglong dan meminta tolong pada Guliet, tapi ketika Nia melihat ke arah Guliet, ternyata Guliet sudah tidak ada di sana. Ya, Nia cukup kasihan sih, karena ya dari awal dia mengrespek sama Wrath, tapi malah Wrath yang akan membunuhnya dan memberikan luka yang bertubi-tubi padanya. Walaupun Wrath sendiri juga nggak sadar dan kemarahannya udah parah banget di waktu ini. Tapi kita lihat dari sudut pandang Shirori guys. Jadi saat Guliet menyadari Nia tidak mampu menghentikan Wrath, Guliet langsung pergi ke kamar Shirori dan meminta bantuannya.
Gulia tahu kalau Shirori sudah bisa menggunakan beberapa kemampuannya, walaupun secara keseluruhan di waktu ini Shirori masih belum sekuat saat dirinya menjadi Arachne, tapi Shirori lah yang paling tepat untuk dimintai bantuan. Jika tidak dalam keadaan mendesak seperti itu, jelas Gulia tidak sudi meminta bantuan Shirori, karena kan dia emang lumayan benci sama Shirori. Tapi sebenarnya Gulia juga nggak kalah licik sama Di, soalnya kalau Shirori yang ikut campur kan Di nggak akan memberikan larangan apapun. Karena Shirori adalah karakter favoritnya. Shirori juga bisa langsung menebak kedatangan Gulia yang tiba-tiba meminta bantuan, sudah pasti ada hubungannya dengan kesenangan Di. Tapi Gulia tetap menjelaskan situasinya dan bahkan memberitahu desa kecil buatannya yang ditujukan untuk merehabilitasi jiwa-jiwa yang sudah rusak, agar kembali bisa menjalani siklus reinkarnasi atau memulih kehidupan baru. Karena jika sampai jiwa-jiwa itu hancur, maka mereka akan lenyap yang bahkan lebih menakutkan dari kematian, yaitu kembali ke dalam ketiadaan. Walaupun dalam hati Shirori tidak punya rasa kasihan pada mereka, tapi jika banyak jiwa yang lenyap, maka energi MA juga akan mengalami penurunan drastis dan itu akan berdampak besar pada dunia. Gulia juga menjelaskan alasan kenapa minta bantuan pada Shirori, bukan pada Ariel yang jelas bisa dengan mudah mengatasi urat. Ya, alasannya karena Gulia takut Di melarang itu dan Shirori juga bisa memahaminya. Saat itu Sophia dan boneka Taratek cuma bingung dan tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Tapi saat Sophia mendengar kalau Urat sedang ngamuk, dia langsung bersemangat dan menyetujui permintaan Gulia. Bahkan Sophia langsung pergi ke kamar untuk mengambil pedang kesayangannya dan kostum terkuat yang dibuat dengan benang Shirori. Dia udah gak sabar pengen tanding ulang melawan Urat. Jadi setelah Shirori dan Sophia siap, Gulia langsung memindahkan mereka ke posisi pertarungan Nia melawan Urat. Sael, Rial, dan Viel juga sengaja Gulia tinggal karena jika mereka ikut ya nanti Urat bisa dikalahkan dengan mudah dan Di tidak akan puas menyaksikannya. Saat itu Shirori bisa melihat Urat yang sedang meraung di kejauhan dengan tubuh yang diselimuti oleh api dan petir. Wilayah di tempat itu juga sudah tidak karuan akibat badai es yang diciptakan oleh Nia sebelumnya. Tapi Nia sendiri sudah sekarat dan sedang disembuhkan oleh Gulia. Untung saja dia masih hidup walaupun lukanya benar-benar mengerikan. Tapi melihat itu Shirori berpikir apakah Mas Oni sudah sekuat itu sampai bisa menumbangkan satu naga kuno. Shirori kan sudah pernah bertarung bersama satu naga kuno yaitu Hyuvan, jadi dia juga tahu seberapa kuatnya mereka. Bagi Shirori perkembangan Mas Oni sangat gila dan sangat bersemangat menghabiskan masa mudanya. Tanpa pikir panjang, Sophia langsung menyerang menggunakan pedang besarnya dan Berat yang menyadari itu menangkisnya ke samping dan menghindarinya. Karena pedang Fenrir Sophia sangat besar, jadi lebih baik menangkisnya ke samping daripada menghantamnya langsung. Cuma di sini Berat menangkisnya hanya menggunakan satu tangan dan itu membuat Sophia sangat kesal. Tapi itu membuktikan kalau teknik bertarung Berat sudah jauh meningkat semenjak terakhir kali mereka bertarung. Saat itu Shirori mencoba mengikat tubuh Urat menggunakan benangnya, tapi tak lama kemudian Urat menarik paksa benang itu dan membuat tubuh Shirori juga ikut terlempar, jadi terpaksa Shirori melepaskan benang itu. Walaupun dia sudah menciptakan peningkatan fisik pada tubuhnya, tapi Shirori masih harus mengaktifkannya secara manual. Kalau dulu saat masih memakai sistem atau menjadi Arachne kan otomatis atau menyeluruh, jadi pijakan dan tarikan aktif otomatis. Tapi saat ini dia masih kesulitan mengaktifkannya secara bersamaan, jadi walaupun tubuhnya keras tetap saja dia masih ringan dan ketika Berat menarik benangnya, Shirori juga ikut terlempar. Di waktu yang bersamaan Sophia dan Berat juga memanfaatkan celah itu dan saling melemparkan pukulan satu sama lain. Shirori berpikir itu adalah pukulan telak yang diterima oleh Sophia, tapi ternyata Sophia tidak terluka sama sekali. Malahan ada sisik seperti naga yang muncul di tubuhnya. Shirori cukup bingung sejak kapan Sophia bisa berubah menjadi monster bersisik seperti itu. Dan itulah efek dari defense skill yang Sophia dapatkan sebelumnya bersamaan dengan gelar Envy. Saat itu Berat dan Sophia terus bertarung dengan kecepatan yang sangat gila, jadi terpaksa Shirori hanya menonton mereka. Karena jika timing serangan Shirori tidak tepat, bisa-bisa dia malah melukai Sophia. Walaupun serangan api dan petir Berat sangat dahsyat, tapi defense skill dan kostum yang digunakan oleh Sophia mempunyai pertahanan yang sangat tinggi. Dan di saat mereka beradu pedang, Sophia juga memanfaatkan air dan esnya untuk menghambat pergerakan Berat. Bahkan saat itu Berat cuma bisa bertahan dari kombinasi serangan Sophia. Dan Shirori yang melihat pertarungan itu terus kaget dengan perkembangan Sophia yang sangat pesat. Dia tidak tahu kalau setiap malam Sophia tidak pernah tidur dan terus berlatih di kamarnya. Tak lama kemudian mulai ada kabut darah yang muncul di sekitar Sophia dan saat kabut itu menyentuh kulit Berat, maka Berat juga akan terluka atau melelehkan daging dan tulangnya. Apalagi tingkat regenerasi Berat tidak mampu menyamai luka yang didapatnya.
Sedangkan api dan petirnya yang tidak memiliki massa tentu tidak bisa memblokir kabut darah Sophia kecuali dia menggunakan sihir bumi. Tapi sayangnya Wrath tidak mempunyai itu dan mungkin juga tidak memikirkannya. Shirori berpikir kalau mereka bertarung seperti itu terus-menerus, maka tidak lama lagi Wrath juga akan tumbang. Skill berpedang Wrath memang lebih tinggi dari Sophia dan beberapa kali tubuh Sophia terkena tebasan Wrath. Tapi Sophia bisa mengatasi itu dengan dua pertahanannya yang sangat tinggi, yaitu defense skill dan kostum yang terbuat dari benang Shirori. Lalu luka-lukanya akan segera diregenerasi dan ditingkatkan lagi menggunakan kontrol darahnya. Ya mungkin kalau Wrath dalam keadaan sadar ya beda lagi sih, karena dia cuma ngamuk dan bertarung menggunakan insting. Apalagi Wrath sama sekali tidak memperdulikan pertahanannya, dia hanya fokus menyerang dan menyerang. Saat itu Sophia sudah beberapa kali menerangkan kata mati dengan penuh semangat sambil mengayunkan pedang besarnya sekuat tenaga. Tapi Wrath masih belum tumbang. Dan tak lama kemudian dia mulai mengeluarkan raungan yang sangat keras, bahkan efeknya sampai menghilangkan kabut darah Sophia. Dan tiba-tiba api dan petir yang menyelimuti tubuhnya juga semakin membesar tidak terkendali. Lalu dengan kecepatan yang luar biasa dia menyerang Sophia dengan tebasan bertubi-tubi. Saat itu Shirori yang melihatnya sudah membayangkan kalau sudah pasti Sophia akan mati terkena serangan segila itu. Tapi ternyata Sophia sudah tidak ada di sana, jadi Wrath hanya menebas angin. Dan begitu kagetnya Shirori kalau ternyata Sophia sudah ada di sebelahnya. Jadi saat itu refleks Shirori memindahkan Sophia tepat sebelum Wrath melancarkan tebasan bertubi-tubi. Mereka berdua juga sama-sama bingung, tapi jika telat sedikit saja maka sudah pasti Sophia akan menerima luka yang sangat fatal. Sophia juga mengakui kalau pertahanannya tidak akan mampu menahan serangan segila itu. Mereka berdua tidak mengira kalau Wrath masih mempunyai kekuatan sebesar itu dan tiba-tiba mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Tapi di sini Shirori juga tidak mengira kalau dirinya saat ini bisa memindahkan apapun sesuka hati, tidak peduli jauh ataupun dekat. Ya, itu adalah teknik yang simple, cuma tidak akan bisa dilakukan melalui bantuan sistem. Kalau umumnya kan teleport hanya bisa memindahkan orang yang berada di dekatnya atau mempunyai batasan jarak, dan itu pun butuh waktu untuk merapalkan mantranya. Tapi Shirori kali ini sudah mengabaikan hal-hal semacam itu. Saat itu Sophia menilai stat Wrath menggunakan aprasial dan mencari tahu skill apa yang sudah membuat dia mempunyai peningkatan segila itu. Kalau skill Wrath-nya kan udah jelas melipat gandakan statnya, tapi dari awal Wrath juga sudah ngamuk atau mengaktifkan skill itu. Lalu Sophia mencurigai satu skill yaitu Battle Divinity yang sudah mencapai level maksimal dan kebetulan skill itu sedang dia aktifkan. Dan menurut Sophia itu adalah skill yang dia dapatkan bersamaan dengan gelar kemarahannya. Sophia berpikir seperti itu karena sebelumnya Sophia juga mendapat satu skill yang mengerikan saat mencapai gelar Envy yaitu Defense Skill. Kalau dulu Kumoko saat mencapai gelar Pride dia mendapat Abyss Magic yang menjadi puncak dari elemen gelap yang bahkan bisa memusnahkan keabadian. Jadi setiap makhluk yang mencapai gelar 7 dosa mematikan, mereka juga mendapat satu skill yang mengerikan sebagai kombinasinya. Dan Battle Divinity milik Wrath saat diaktifkan, maka akan mengorbankan SP untuk meningkatkan semua statnya secara keseluruhan. Walaupun cuma mengalami peningkatan 1000 lebih, tapi skill Wrath miliknya yang sedang aktif juga melipat gandakan peningkatan itu. Kedengarannya mungkin curang, tapi efek buruk yang dialami oleh penggunanya juga sangat mengerikan. Mungkin mode itulah yang digunakan oleh Wrath sebelumnya untuk menumbangkan Nia. Lalu di sini Sophia meminta Shirori untuk membantunya menyibukkan Wrath dan Sophia sendiri akan menggunakan Envy untuk menonaktifkan skill Wrath. Tapi saat Shirori mendengar kata Envy, dia langsung menatap Sophia dan Sophia yang ketakutan akhirnya mengaku kalau diam-diam dirinya sudah menaikkan level kecemburuan dan mencapai gelar Envy. Dan kalau kalian nanya kenapa nggak dari tadi Sophia menggunakan gelar Envy-nya, itulah efek buruk yang didapatnya. Sophia akan cenderung berpikir untuk melampaui Wrath saat Wrath di kondisi terkuatnya. Dan Sophia menjadi semakin maniak pada pertarungan atau tidak mau kalah dari siapapun. Kalau dari awal dia melakukan itu, maka Wrath akan jauh lebih lemah dan Sophia tidak mendapat kepuasan apapun. Saat itu Shirori terus menatap Sophia, tapi untuk saat ini dia akan fokus mengatasi Wrath dan memberikan sedikit waktu pada Sophia. Tapi nanti Sophia akan mendapat hukuman dari Ariel dan Shirori karena udah mengabaikan nasihat mereka. Tak lama kemudian tiba-tiba Wrath sudah menghilang dan Sophia menanyakan kemana dia pergi. Shirori hanya menunjuk ke atas atau dia sedang terjun bebas dengan kecepatan yang sangat gila. Jadi Shirori memindahkan Wrath ke langit dan menjatuhkannya dengan kecepatan penuh. Karena dengan begitu kan Sophia jadi bisa menonaktifkan skill Wrath di saat Wrath masih di udara. Tapi ternyata Wrath tidak mempunyai manuver dimensi, jadi dia terjun bebas dari ketinggian yang sangat gila guys.
Sophia dan Shirori sendiri tidak menyangka kenapa dari dulu Urat tidak memberi kemampuan yang sangat penting, yaitu manuver dimensi agar dia bisa membuat pijakan di udara. Ya, dari dulu kan Urat jarang sekali waras dan hari-hari dia cuma ngamuk dan ngamuk. Dan terakhir kali dirinya sadar atau 3 bulan yang lalu mungkin dia cuma membeli sihir spasial. Jadi saat itu Urat mengalami benturan yang sangat keras akibat dijatuhkan oleh Shirori. Bahkan untuk menggerakkan tubuhnya aja Urat sudah tidak berdaya karena sebelumnya juga sudah mendapat banyak luka dari Nia dan Sophia. Setelah itu Sophia langsung menyegel skill Urat dan tak lama kemudian akhirnya Urat tertidur dengan wajah yang sangat lelah. Entah sudah berapa lama dia terus mengamuk dan melakukan pertarungan di sana-sini, dan selama itu dia hanya tersadar untuk beberapa saat. Itu pun dia harus mengingat masa lalu yang sangat menyakitkan. Shirori juga merasa kasihan setelah menyaksikan wajah Urat yang sedang tertidur, dan di sini Shirori juga sedang menyembuhkan luka-luka Urat yang sangat parah. Tapi Shirori tetap mengikat Urat dengan benangnya untuk berjaga-jaga kalau dia masih ngamuk. Tapi selama ada Sophia sebenarnya nggak masalah sih kalau Urat mau ngamuk, karena Sophia tinggal mematikan skill Uratnya aja. Setelah itu Gulia dan Nia mendekati Shirori dan Sophia, lalu Nia dengan sopan berterima kasih pada mereka sekaligus mengenalkan dirinya. Nia juga mengatakan kalau mereka boleh mampir kapan saja dan dirinya selalu ada di puncak pegunungan mistik. Lalu Nia meminta bosnya untuk jangan malu-malu dan berterima kasihlah pada mereka. Jadi Gulia juga ikut mengucapkan terima kasih pada Shirori untuk pertama kalinya sih. Itu pun dia dengan berat hati mengatakannya. Gulia mengakui kalau Shirori itu sangat cepat dalam beradaptasi dengan kekuatan dewanya, karena tadinya Gulia memperkirakan kalau Shirori tidak akan berdaya selama 100 tahun atau bahkan lebih. Tapi ternyata hanya butuh 2 tahun lebih, Shirori sudah mulai bisa menggunakan energi dewanya. Mendengar itu, Shirori jadi tahu kalau waktu bukan lagi halangan bagi ras dewa. Mau 100 tahun ataupun 1000 tahun, Shirori tidak akan mati selama tidak ada yang membunuhnya. Dan setelah memperhatikan Shirori, kata Gulia, Shirori mempunyai keunggulan sendiri dalam sihir spasial atau penciptaan ruang. Yang berarti harusnya Shirori bisa pergi kemanapun, bahkan pergi ke planet atau dunia yang berbeda. Tapi kalau Gulia yang mengatakan itu, kesannya jadi seperti mengusir Shirori secara halus. Bahkan Nia juga langsung menegur Gulia dan mengatakan itu tidak sopan. Gulia pun meminta maaf untuk itu. Setelah itu Gulia menyerahkan Urat pada Shirori dan terserah apa yang akan Shirori lakukan padanya. Lalu Gulia menanyakan pada Sophia dan Shirori kalau mereka akan meminta hadiah apa sebagai balasannya. Tapi Shirori malah bingung kalau ditawari seperti itu. Tiba-tiba Dewa Gulia meminta pedang Sophia dan menambahkan inti baru ke dalamnya, yaitu energi es yang terhubung dengan Nia, dan itu sangat cocok untuk Sophia yang mempunyai pengendalian es yang sangat baik. Jadi yang ada di dalam pedang kesayangannya saat ini bukan hanya energi Fender, tapi juga energi es Nia yang sangat kuat. Mungkin itu hampir setara dengan pedang Raja Iblis yang dijaga oleh Dark Dragon Race di dimensi lain. Pedang pahlawan yang digunakan oleh Tsunade cuma terhubung dengan naga kuno cahaya atau Byaku. Saat itu, Sophia juga terlihat sangat puas dengan hadiah yang diberikan oleh Gulia. Lalu Gulia menanyakan lagi hadiah apa yang diinginkan oleh Shirori. Tapi sebelum Shirori menjawab pertanyaan Gulia, tiba-tiba ada sebuah handphone yang muncul di telinga Shirori dan mengatakan, "Akulah yang akan memberimu hadiah karena sudah menghiburku, jadi temui aku secepatnya." Siapa lagi kalau bukan Di, dan seperti biasa tidak ada yang menyadari itu kecuali Shirori sendiri. Karena mungkin lagi-lagi Di menghentikan waktu dunia untuk sesaat. Dan Shirori juga tidak mengharapkan hadiah apapun dari Gulia. Lalu sebelum Gulia pergi, dia bilang terserah Shirori mau memberitahu Ariel atau tidak mengenai wilayah itu. Karena dari dulu kan Ariel tidak tahu kalau Gulia membuat tempat peristirahatan terakhir untuk mereka yang jiwanya sudah rusak. Dan akhirnya Shirori dan Sophia kembali ke rumah Balto bersama Urat. Lalu Shirori menyuruh Riel untuk membawa Urat ke kamarnya sekaligus menjaganya. Soalnya kamar Riel juga tidak pernah digunakan karena dia terus berada di kamar Shirori. Dan setelah itu, Shirori langsung rebahan dan menutupi kasurnya dengan benang seperti kepompong. Bahkan dia juga menutup kedua telinganya agar suara Di tidak terngiang-ngiang di kepalanya. Tubuhnya juga tidak berhenti untuk gemetar, dia seperti belum siap untuk menemui Di. Karena di waktu ini, sebenarnya Shirori udah tahu wajah seperti apa yang akan dia temui dan tempat mana yang harus dia datangi. Makanya Di cuma bilang, "Temui aku." Dan Shirori sendiri masih belum siap untuk menerima semua kenyataan itu. Ya wajar kalau dia merasa sangat takut dan belum siap, karena orang yang akan dia temui adalah orang yang memberinya ingatan dan kepribadian sekaligus pemilik asli dari wajah dan ingatannya atau Wakabahiro.
Lalu untuk chapter selanjutnya sebenarnya menceritakan masa lalu Urat yang cukup panjang, jadi gue skip dulu aja guys. Dan bakal gue jelasin nanti di part selanjutnya aja biar lebih enakan. Kita simak di timeline ini dulu. Setelah beberapa hari, akhirnya Urat terbangun dengan ingatan yang masih samar-samar. Jadi dia mengingat semua kejadian saat dirinya ngamuk, cuma ingatan itu masih samar-samar, bahkan Urat menyangka kalau itu cuma mimpi. Dia ingat saat bertarung dengan Nia pertama kali dan untuk kedua kalinya, lalu pendekar pedang yang Urat anggap sangat kuat dan juga pertemuannya dengan Shirori atau Urat menyebutnya Wakabahiro. Lalu pertarungannya dengan Sahel, Sophia, dan Mera, tapi itu semua seperti mimpi panjang bagi Urat. Saat itu dia bangun dengan tubuh yang masih terikat oleh benang Shirori, tapi dia berada di atas kasur yang nyaman dan ditutupi oleh selimut yang hangat. Sepertinya Riel menjaganya dengan baik. Saat itu Riel juga sedang duduk di depan Urat dan saat Urat melihat tubuh Riel, bagi Urat dia sangat mirip dengan gadis yang mempunyai 6 lengan atau Sahel yang dia maksud. Yang berarti pertarungannya dengan Sahel bukanlah mimpi. Lalu Riel menyapanya dengan mengucapkan selamat pagi sambil membunyikan lonceng yang cukup keras untuk memberitahu lainnya kalau Urat sudah sadar. Tak lama kemudian Sophia, Sahel, Viel, dan Ael masuk ke kamar itu diikuti oleh Ariel. Melihat wajah Sahel dan Sophia semakin memperjelas ingatan Urat kalau semua ingatannya memang nyata, bukan hanya mimpi. Tapi saat Urat memperhatikan Ariel, tubuhnya merasakan ketakutan yang kuat. Tiba-tiba Sophia mengatakan pada Urat, "Kau sudah tahu kan seberapa kuatnya aku," tapi Urat malah mengabaikannya karena dia masih linglung. Jadi Sophia menyeretnya ke lantai, tapi Ariel menegur Sophia untuk jangan terlalu kasar. Tak lama kemudian Mera juga ikut masuk dan mungkin karena Sophia udah lama gak bertemu Mera, jadi dia langsung bertingkah manja pada Mera. Lalu di sini Ariel mengajak Urat untuk bicara dan menjelaskan sedikit situasinya. Ariel juga memberitahu Urat kalau Shirori sedang pergi entah kemana, jadi untuk sementara Urat akan terus terikat seperti itu sampai Shirori kembali. Karena tidak ada yang bisa menghancurkan benang Shirori dan kalaupun dibakar dengan api tingkat tinggi, bisa-bisa Urat malah terluka. Saat itu Shirori sedang pergi ke Jepang untuk menemui dia, guys. Lalu di sini Urat mengenalkan dirinya dengan nama Urat karena emang dirinya sudah menamai diri sendiri dengan nama itu, bukan lagi Kyoya Sasajima. Dan Ariel menanyakan sejauh mana Urat bisa mengingat semua kejadian saat dia ngamuk, tapi Urat sendiri masih linglung. Cuma setelah melihat Sophia, Mera, dan Sahel itu sudah memperjelas kalau semua ingatannya bukanlah mimpi. Mendengar itu, Sophia bilang akan memukul Urat sekuat tenaga untuk membalas perbuatannya yang sudah menyiksa Mera dan dirinya habis-habisan. Tapi lagi-lagi Ariel memarahi Sophia, nanti bisa-bisa Urat malah mati karena saat ini kan dia sedang tidak mengaktifkan skill Uratnya, jadi tentu saja dia jauh lebih lemah dari Sophia. Akhirnya setelah itu, Ariel menceritakan semua yang dia tahu mengenai awal kemunculan Urat dan semua pertarungannya dengan Nia, Sophia, Mera, Sahel, dan Shiraori. Sedikit demi sedikit, Urat mulai mengingat semuanya. Bahkan Ariel juga menjelaskan mengenai reinkarnator yang dia tahu dan memberitahu Urat kalau teman sekelasnya juga ikut pindah ke dunia itu, termasuk Sophia. Dan untuk permasalahan dunia dan kondisi dunia, Ariel bilang lebih baik kau mengetahuinya sendiri melalui skill tabumu. Ariel bisa melihat kalau skill tabu Urat sudah mencapai level maksimal. Setelah melihat kebaikan Ariel, Urat merasa akhirnya terbebas dari hari-hari yang sangat kelam dan setelah itu dia meminta maaf pada semuanya. Tapi Urat juga memaklumi kalau Sophia ingin bertindak kasar padanya karena sudah melakukan sesuatu yang kejam pada Mera dan Sophia sendiri, dan karena Sophia juga akhirnya skill Uratnya bisa dinonaktifkan. Jadi setelah itu Ariel akan memberinya waktu untuk berpikir dan apa yang akan dia lakukan ke depannya sambil menunggu Shirori kembali. Dan kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Oke, mungkin segitu aja untuk rangkuman kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.